Perkenalkan, nama saya Emielda Ayu Dewi Khairunisa dari kelas PAIK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isu gender pendidikan Islam dalam sekolah. Pentingnya pendidikan bagi wanita. Sebagaimana halnya penciptaan hak dan kewajiban perempuan juga menjadi penting. Tuntunan atas persamaan hak bagi perempuan di Indonesia didasarkan atas pasal 27 Undang-Undang 1945 tentang persamaan hak bagi setiap warga negara. Atas dasar ini, kaum perempuan menuntut hak-hak mereka dalam bidang politik, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Sehubungan dengan tuntutan atas persamaan hak tersebut, yang penting dicatat adalah kasus Kongres Wanita yang mendesak pemerintah untuk membentuk panitia pendidikan wanita dalam merancang sistem pendidikan wanita yang menuju kemerdekaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kepribadian wanita. Antara laki-laki dan perempuan, kedudukannya sama-sama mempunyai hak untuk mengenal dan mengenyam pendidikan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 yang berisikan yang itu ada pendapatan yang membatasi pendidikan wanita hanya seputar membaca Al-Quran dan pendidikan Islam syariat Islam. Tidak boleh lebih dari itu, termasuk tidak boleh juga belajar menulis dan bersyiar. Yang B, pendapat yang membolehkan wanita muslimah belajar sebagaimana yang dipelajari oleh laki-laki atau muslim. Untuk poin yang B, yaitu tentang isu gender. Makna gender menurut beberapa ahli pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kusmanintias, gender adalah tentang laki-laki dan perempuan yang dikontribusikan oleh manusia melalui berbagai proses sosial budaya. Terus yang kedua, menurut Julia Klevers-Mosch, mendefinisikan gender sebagai sebuah peningkatan peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasikan bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Sedangkan menurut Ivan Illich dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah gender. Dalam analisis ilmiahnya mengemukakan bahwa kata gender dengan membedakan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku, dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dan laki-laki dalam budaya sosial. Yang kedua yaitu ketimpangan gender. Menurut beberapa ahli hasil studi sebagaimana dikutip Mansur Faqih, banyak manifestasi ketidakadilan yang dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu yang A, ada terjadinya marginalisasi atau kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Subordinasi pada salah satu jenis seks yang umumnya pada kaum perempuan. Yang C, stereotipe atau pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotipe ini terjadi diskriminasi. Sedangkan yang D, violence atau kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya pada perempuan yang disebabkan perbedaan gender.
Yang terakhir, double burden atau peran ganda. Karena peran gender perempuan adalah mengolah rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik. Beban kerja tersebut menjadi 2 kali lipat, terlebih lagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya ketimpangan tersebut yang menimbulkan berbagai wacana ketidakadilan serta tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya, bahkan metode penafsiran dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dalam kitab suci. Terus analisis ini sejalan dengan paradigma dasar animo bahwa Al-Quran sebagai sumber tertinggi agama Islam tidak menjajarkan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam dan isu gender. Bias apabila dihubungkan dengan gender dan pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa dalam pendidikan terjadi penyimpangan atau ketimpangan terhadap jenis kelamin perempuan. Ketimpangan yang terjadi terutama untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada perempuan. Isi materi pelajaran terutama di tingkat pendidikan dasar ditemukan untuk poin pertama, yaitu tentang pendidikan Islam. Pada hakikatnya, pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Karena kedua sumber itu merupakan pedoman autentik dalam penggalian hasanah keilmuan apapun dalam Islam. Sedangkan menurut para ahli, pendidikan mengutarakan pendapatnya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Zakiyah Daradilan. Hakikat pendidikan menurutnya adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang bertujuan menumbuhkan keadaan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohaninya, secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetik, dan sosial. Kemasyarakatan dalam pendidikan Islam, psikologi jiwa rohani seseorang sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari pendidikan tersebut. Yang kedua, menurut Azi Umardi Azra, bahwa beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, karena pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya, perbuatan jahat dan baik, sehingga pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.